Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya Catur Adi Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Ketapang, mohon izin untuk menyampaikan presentasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Ketapang. Pendirian Kantor Imigrasi Kelas 3 Ketapang yang dibangun dan didirikan awalnya di bawah Kantor Imigrasi Pontianak. Namun pada tahun 2016 telah terbentuk berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH.OT.01.01 tahun 2016 yang mulai beroperasi pada hari Bakti Imigrasi, yaitu pada tanggal 26 Januari 2017. Kemudian Kantor Imigrasi Ketapang memiliki 34 pegawai dengan jumlah laki-lakinya 32 dan jumlah pegawai perempuan 2, dan jumlah PPNPN 8 terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian lokasi Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Ketapang berada di Jalan Lingkar Kota, Kabupaten Ketapang. Kemudian wilayah kerja Kantor Imigrasi Ketapang terdiri dari 2 wilayah kabupaten. Yang pertama adalah Kabupaten Ketapang itu sendiri, dan yang kedua adalah Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, sedangkan Kabupaten Kayong Utara terdiri dari 6 kecamatan dan 1 kecamatan memiliki lebih dari 100 pulau, 100 lebih pulau kecil yang berada di Selat Karimata. Kemudian pembangunan zona integritas pada Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Ketapang terdiri dari 6 area perubahan yang harus mampu secara konkret menerapkan area perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen perubahan, dan yang kedua penataan tata laksana, yang ketiga penataan sistem manajemen SDM, dan keempat penguatan akuntabilitas kinerja, kelima penguatan pengawasan, dan keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, area perubahan adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahan terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama penyusunan tim kerja, yang kedua dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK, yang ketiga pemantauan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK, dan yang keempat perubahan pola pikir dan budaya kerja. Tujuan dari pembangunan zona integritas pada area perubahan manajemen perubahan adalah efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan zona integritas dan secara sistematis dan berkesinambungan konsisten untuk merubah pola pikir dan budaya kerja pada pegawai Kantor Imigrasi yang bertujuan untuk peningkatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian pada Kantor Imigrasi Ketapang kami melakukan deklarasi janji kinerja dan komitmen bersama pembangunan ZI pada tahun 2021 ini di bulan Februari, dan kita melakukan komitmen bersama yang ditandatangani oleh pejabat struktural, pegawai, dan PPNPN, dan kita juga membuat fakta integritas yang mengkaitkan seluruh pegawai, PPNPN, dan para pejabat yang ada di Kantor Imigrasi Ketapang. Penandatanganan komitmen bersama juga dilakukan dan disaksikan oleh para pejabat struktural di Kantor Imigrasi Ketapang. Kemudian penyusunan tim kerja. Pada Kantor Imigrasi Ketapang kita lakukan rapat pembentukan tim, tentunya diawali dengan undangan dan dokumentasi, notulen. Kemudian kita membuat penentuan anggota tim kerja WBK yang terdiri dari para pegawai, kemudian para pejabat, dan disahkan oleh tim kerja WBK yang ditandatangani oleh kepala kantor, disahkan oleh kepala kantor. Tentunya dalam penentuan tim ini kita mengacu pada kinerja pegawai, kemudian efektivitas pegawai dalam bekerja, kemudian komitmen dan
yang paling penting adalah setiap pegawai tidak pernah melakukan tindakan indisipliner dan tidak pernah melanggar hukum. Kemudian pembangunan zona integritas menuju WBK, kita lakukan rapat rencana kerja dan penentuan target prioritas. Kemudian dalam target prioritas tersebut menyampaikan bahwa setiap area perubahan harus memberikan sumbangsih pemikiran inovasi yang tentunya ditentukan oleh target-target atau waktu-waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terhadap kantor imigrasi, terhadap pegawai kantor imigrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian kita lakukan sosialisasi juga. Sosialisasi itu dilakukan secara internal maupun eksternal. Internal sendiri kepada pegawai kantor imigrasi. Kemudian secara eksternal kita lakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada media sosial, kemudian kepada masyarakat melalui radio, dan kita sampaikan secara langsung kepada masyarakat dengan menempelkan stiker-stiker pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kemudian pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK. Kita lakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian kita sampaikan rapat tersebut dalam bentuk laporan kegiatan pembangunan ZI. Setelah ada laporan, kita lakukan evaluasi bagaimana tindak lanjut dari pembangunan ZI yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Tentunya laporan dan monitoring evaluasi tersebut kita sampaikan dan kita laporkan secara berkala dengan bentuk laporan bulan Januari, Februari, maupun Maret dan seterusnya. Kemudian perubahan pola pikir. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI. Dalam hal ini pimpinan terkait secara langsung atau terjun secara langsung menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas harus bersinergi antara pimpinan, pegawai, dan PPNPN. Kemudian kepala kantor juga menetapkan agen perubahan pada kantor imigrasi dengan menunjuk Kapokja dari masing-masing area perubahan. Kemudian pemberian reward dan punishment serta kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai. Jadi dalam segala kegiatan, pegawai, pejabat, dan PPNPN itu terlibat dalam kegiatan di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian seluruh anggota organisasi juga terlibat dalam pembangunan ZI seperti kegiatan coffee morning, pengajian, kemudian kurve, bersih-bersih, dan senam bersama yang dilakukan per minggu bergantian dan berkesinambungan. Kemudian penataan tata laksana, terdapat 3 indikator penataan tata laksana. Yang pertama adalah standar operasional prosedur tetap, kemudian yang kedua adalah e-office, yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Tujuan dari area perubahan penataan tata laksana adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi pegawai dalam bekerja dan memberikan informasi sesuai dengan standar operasional prosedur kepada masyarakat mengenai pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian kita juga telah menerapkan SOP dan memberikan SOP. Setelah SOP yang ada dari pusat, kita membuat SOP turunan di kantor imigrasi Ketapang dan SOP inovasi. Dan SOP tentunya mengacu pada tugas dan fungsi dari satuan kerja dan diletakkan di ruang-ruang pelayanan yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian kita juga memastikan bahwa SOP telah diterapkan di kantor imigrasi Ketapang dan kita melakukan rapat monitoring dan evaluasi mengenai SOP turunan yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian e-office, sistem pengukuran kinerja pada kantor imigrasi Ketapang sudah berbasis dengan teknologi informasi. Kita menggunakan SIMPEK dan e-performance yang diaplikasikan secara rutin di kantor imigrasi Ketapang, dan sistem manajemen SDM berbasis teknologi informasi seperti pengisian SIMPEK. Kemudian kita juga melakukan sistem pelayanan publik berbasis TI seperti APAPO, kemudian
pelayanan e-perdim, kemudian sigilan, kemudian kita juga menyampaikan pelayanan-pelayanan informasi-informasi pelayanan pada media sosial yang ada di kantor imigrasi berupa Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan website. Kemudian kita juga melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian apabila sudah dilakukan dan ada revisi, ada perbaikan, kita lakukan tindak lanjut. Setelah dievaluasi, direvisi dan ditindaklanjuti mengenai penataan tata laksana regulasi-regulasi yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian keterbukaan informasi publik pada kantor imigrasi Ketapang telah menunjuk pejabat pengelola informasi publik yang terdiri dari anggotanya, dan kami menunjuk Kasubsi Tintel Dakim sebagai pejabat pengelola informasi publik. Kemudian kita juga menyampaikan mengenai informasi kegiatan terhadap publik melalui media-media sosial yang ada di kantor imigrasi Ketapang, baik itu Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyampaikan informasi pelayanan pada radio Kabupaten Ketapang, dan kita memampangkan jam-jam pelayanan atau informasi-informasi pelayanan yang ada di kantor imigrasi Ketapang dalam bentuk banner yang ada di kantor imigrasi maupun di tempat parkiran. Tujuannya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pemohon agar pemohon dapat menyesuaikan dengan regulasi-regulasi atau ketentuan-ketentuan yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian penataan sistem manajemen SDM. Terdapat 6 indikator sistem penataan manajemen SDM. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua pola mutasi internal, yang ketiga pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang keempat penetapan kinerja individu, yang kelima penegakan aturan disiplin, yang keenam sistem informasi pegawai. Yang bertujuan dari indikator-indikator tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kemampuan dari pegawai dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian kami juga melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dengan melakukan rapat untuk menganalisa beban kerja yang bertujuan untuk pegawai kantor imigrasi Ketapang bekerja lebih efektif. Kita mengidentifikasi jumlah dan kemampuannya. Kemudian juga kami melakukan rapat perencanaan kebutuhan pegawai, dan kami juga melaksanakan dan membuat evaluasi kebutuhan pegawai yang tujuannya dari analisa beban kerja dan disampaikan nanti kira-kira kebutuhannya apa, dan kita sudah melakukan diklat-diklat berupa diklat BMN dan diklat peningkatan kemampuan sumber daya manusia di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian mutasi internal. Pada kantor imigrasi Ketapang juga melakukan mutasi pegawai yang mengacu pada pengembangan karir dan kompetensi dari pegawai kantor imigrasi Ketapang tersebut. Kita rotasi menyesuaikan dengan minat dan bakat dari masing-masing pegawai, dan itu dilakukan secara berkala dan rutin setiap tahunnya. Kita juga melaksanakan dan membuat laporan, monitoring, dan evaluasi yang ditetapkan dan ditentukan oleh kepala kantor beserta para pejabat. Kemudian kami juga melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan melakukan training need analysis yang bertujuan untuk memetakan kebutuhan dari pegawai-pegawai yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kebutuhan pegawai, kemampuan pegawai kita petakan. Kemudian kita juga menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan secara rutin per bulan, dan kita melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai. Nanti jika ada pegawai yang atau subseksi tertentu yang kurang memiliki pegawai yang berkompetensi dalam hal tertentu, maka pegawai tersebut jika memiliki kompetensi akan diarahkan ke subseksi sesuai dengan minat dan kemampuannya.
Kemudian kita juga mengikut sertakan pegawai pada lembaga pelatihan in-house training atau melalui coaching dan mentoring. Kemudian kita juga melakukan penetapan kinerja yang berbasis kepada kemampuan individu. Kemudian kita juga melakukan penilaian kinerja individu melalui SIMPEK. Tentu kita juga menetapkan kinerja unit dengan perjanjian kinerja dan menyiapkan dokumen SKP secara berjenjang, mulai dari kepala kantor, kasubsi, dan para pegawai. Dan kami tidak lupa dan selalu memberikan reward berdasarkan penilaian kinerja kepada individu di kantor imigrasi Ketapang, dan kita juga memberikan selain reward juga punishment. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi mengenai disiplin dan kode etik di kantor imigrasi Ketapang, tentunya secara berkala. Bisa itu disampaikan berupa rapat, internalisasi, penguatan, ataupun apel. Dan kita juga melakukan penegakan aturan disiplin dalam bentuk push up, kemudian hormat bendera, dan keliling kantor dalam posisi berlari, atau dalam berlari pegawai tersebut mengelilingi kantor. Kemudian sistem informasi kepegawaian kita lakukan dengan melakukan pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIMPEK. Kemudian penguatan akuntabilitas kinerja. Terdapat dua indikator dalam penguatan akuntabilitas kinerja. Yang pertama adalah keterlibatan pimpinan, dan yang kedua adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Tujuannya dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah efektif dan efisien mengenai akuntabilitas kerja dari pegawai kantor imigrasi Ketapang. Keterlibatan pimpinan dalam akuntabilitas merupakan hal yang pokok, sehingga pimpinan terlibat secara langsung dalam menyusun rencana kinerja. Pimpinan juga terlibat secara langsung dalam penetapan rencana kinerja yang dilakukan melibatkan seluruh elemen yang ada di kantor imigrasi, baik itu pegawai, PPNPM. Kemudian kita juga melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala terhadap para pegawai, seberapa efektif dan akuntabel para pegawai kantor imigrasi Ketapang melakukan kinerjanya. Kemudian kita juga membuat dokumen Renstra dan Renja. Kemudian kita sampaikan kepada para pegawai dan masing-masing area perubahan, dan dokumen perencanaan juga harus berorientasi pada hasil dengan membuat turunan Renja pendukung pelayanan publik dan Renja turunan pendukung anti korupsi. Kemudian kami juga memiliki indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Indikator kinerja utama dan tambahan telah dilaksanakan dengan prinsip SMART. Kemudian indikator kinerja utama itu berpatokan pada peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian. Peningkatan pelayanan publik tentunya pelayanan paspor dan pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing. Kemudian pelaporan kinerja telah memuat informasi tentang kinerja pegawai kantor imigrasi Ketapang. Penguatan pengawasan. Terdapat 5 indikator dalam penguatan pengawasan. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi, kedua penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, yang ketiga pengaduan masyarakat, yang keempat whistleblowing system, yang kelima penanganan benturan kepentingan. Dan tujuan dari penguatan pengawasan adalah terhindarnya pegawai kantor imigrasi dari perbuatan yang mengarah kepada gratifikasi, korupsi, dan kolusi, sehingga tercapai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di kantor imigrasi Ketapang. Dan pengendalian gratifikasi dilakukan oleh kami dengan melakukan public campaign tentang gratifikasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kita juga meletakkan banner dan kita melakukan public campaign melalui
media-media sosial yang kami buat, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan pengimplementasian pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit pengendali gratifikasi yang dipimpin oleh Kasubsi Tintel Dakim beserta dengan anggota-anggota dari subseksi Intel Dakim sendiri. Kemudian kami juga menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah dengan membangun lingkungan pengendalian dengan mensosialisasikan SPIP, baik itu internal maupun eksternal, dan kita juga selain membentuk panitia, menugaskan petugas pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi segala kegiatan dan membuat laporan secara rutin setiap hari kepada para pejabat yang terkait di kantor imigrasi Ketapang. Dan kami juga menginformasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak yang terkait dalam pelayanan di kantor imigrasi. Kemudian kami juga membentuk tim pengaduan masyarakat, sama tetap dipimpin oleh Kasubsi Tintel Dakim, dan petugas loket pengaduan menyediakan informasi penyampaian pengaduan dan mengelola pengaduan melalui media, baik itu media sosial ataupun secara langsung di kantor imigrasi. Kalau di kantor imigrasi kita menyediakan duta layanan dan duta informasi yang secara aktif memberikan informasi atau membuka peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Dan apabila masyarakat ingin menyampaikan pengaduan secara tertutup, kita sediakan kotak saran yang berfungsi untuk menampung informasi, kritik dan saran dari para pemohon paspor atau para pemohon izin tinggal di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian kami juga menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang diterima secara cepat. Kita memiliki mekanisme agar setiap aduan masyarakat itu segera ditindaklanjuti paling lama 6 jam kerja setelah laporan tersebut masuk. Apabila lebih cepat lebih baik, namun waktunya paling lama adalah 6 jam. Kemudian whistleblowing system. Kita juga melakukan internalisasi penerapan whistleblowing system kepada pegawai kantor imigrasi dengan memberikan penguatan dan memberikan pemahaman mengenai metode pelaksanaan whistleblowing system yang disampaikan melalui aplikasi whistleblowing system yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian penanganan benturan kepentingan. Di kantor imigrasi juga melakukan identifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama yang dipaparkan dalam identifikasi dan penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Kemudian kami juga melakukan internalisasi penanganan benturan kepentingan kepada pegawai dalam kegiatan internalisasi, apel, briefing, kemudian penguatan. Rekapitulasi penyampaian E-LHKPN dan E-LHKASN pegawai kantor imigrasi Ketapang juga disampaikan secara lengkap, tidak tanpa terkecuali. Kemudian kita juga melakukan pembuatan surat bebas dari benturan kepentingan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai, dan kita berkomitmen bahwa di kantor imigrasi Ketapang tidak ada benturan kepentingan, dan jika memang ada, diminimalisir untuk pelanggaran-pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 3 indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah standar pelayanan. Yang kedua, budaya pelayanan prima. Yang ketiga, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Dari ketiga indikator ini bertujuan semata-mata adalah untuk meningkatkan performa pegawai kantor imigrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Standar dari pelayanan kantor imigrasi
tentu kita menyusun standar dari pelayanan. Dalam penyusunan tersebut, kita juga berkoordinasi dengan area perubahan penataan tata laksana guna mencapai kualitas yang terbaik dalam standar pelayanan publik. Kemudian kami juga meletakkan standar pelayanan berupa maklumat yang ditempatkan di area strategis, di area pelayanan paspor ataupun asing di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian kita juga membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan. Tentu juga tetap berkoordinasi dengan area perubahan penataan tata laksana dan subseksi yang terkait dengan pelayanan yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian budaya pelayanan prima yang ada di kantor imigrasi Ketapang terus disosialisasikan, terus dikembangkan dengan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan kami juga menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam bentuk banner, dalam bentuk media sosial, ataupun kita sampaikan di radio-radio atau media-media lainnya. Kita juga memberikan penerapan sistem reward dan punishment terhadap pegawai dengan memberikan piagam penghargaan, reward, dan punishment dalam bentuk push up, hormat bendera, atau keliling lapangan kantor imigrasi. Kemudian proses layanan keimigrasian pada kantor imigrasi Ketapang menggunakan penerapan SIMKIM versi 2 dan Simponi. Tentunya SIMKIM versi 2 adalah SIMKIM yang terbarui di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian penilaian kepuasan terhadap pelayanan juga kita terapkan kantor imigrasi dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan nilai yang sangat baik untuk kantor imigrasi Ketapang, dan kita juga menyebarluaskan hasil survei kepuasan masyarakat pada media-media sosial dengan menyampaikan nilai-nilai tersebut secara spesifik mengenai IKM dan IPK. Kemudian kita juga menindaklanjuti hasil survei dari penilaian-penilaian tersebut. Kita juga selalu menghimbau agar masyarakat berperan aktif dalam memberikan survei indeks kepuasan masyarakat di kantor imigrasi guna meningkatkan pelayanan kantor imigrasi Ketapang menjadi sangat baik. Kemudian kita juga melakukan inovasi di setiap area perubahan. Kemudian kita juga memiliki inovasi unggulan. Yang pertama adalah sigilan dan yang kedua adalah si performa. Tujuan dari sigilan dan si performa ini adalah untuk mempermudah pelayanan terhadap para pemohon paspor untuk nomor antrian dan pencetakan perdi mandiri yang berbasis pada sistem aplikasi pencetakan paspor, pencetakan perdi mandiri. Kemudian setiap area perubahan berperan aktif untuk menciptakan inovasi. Yang pertama adalah area perubahan manajemen perubahan melakukan inovasi dengan memberikan voucher bagi yang aktif bertanya, yang bertujuan untuk memotivasi para pegawai untuk berpikir kreatif dan berpikir kritis terhadap setiap kegiatan. Kemudian kami juga melakukan corporate university. Corporate university dianalogikan sebuah forum pembelajaran bersama yang dilakukan dari pegawai untuk pegawai juga. Tentunya dari pegawai yang berkompeten memberikan informasi kepada pegawai yang sifatnya secara umum belum paham, kemudian diberikan pemahaman oleh pegawai yang memiliki kompetensi atau pemahaman berlebih tentang tugas dan fungsinya di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian inovasi area perubahan penataan tata laksana. Tentunya setelah inovasi ada, di inovasi utama di kantor imigrasi Ketapang ada, tentunya kita membuat inovasi turunan sigilan dan si performa yang dilakukan oleh area perubahan penataan tata laksana. Kemudian digitalisasi arsip yang dilaksanakan oleh penataan sistem manajemen SDM dan reward punishment yang dilakukan
untuk memotivasi dan memberikan efek kejut terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian inovasi area perubahan untuk penguatan akuntabilitas kinerja. Yang pertama adalah coffee morning, yang kedua adalah si penyangga. Coffee morning ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Kemudian si penyangga ini adalah sistem penyerapan anggaran yang merupakan pemanfaatan sistem dengan menggunakan spreadsheet yang bertujuan untuk mengetahui jumlah serapan anggaran, penggunaan anggaran, dan sisa anggaran dari kantor imigrasi Ketapang. Kemudian inovasi area perubahan pada penguatan pengawasan dengan memberikan inovasi paspor gratis apabila ditemukan calo. Yang pertama dan yang kedua adalah proses permohonan paspor hilang, rusak hanya 1 hari bagi para pemohon paspor hilang. Paspor gratis diberikan apabila si pemohon atau si yang menemukan calo tentunya dengan dikuatkan dengan data dukung berupa foto atau bukti-bukti lainnya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita melakukan inovasi Si Cemas atau sistem percepatan layanan masyarakat. Dalam hal ini setiap pemohon yang berproses di kantor imigrasi tentunya ditetapkan oleh standar waktu. Apabila waktunya over, maka akan diberikan voucher. Adalah tujuan dari peningkatan pelayanan terhadap percepatan pelayanan terhadap masyarakat. Dan Si Jebol. Si Jebol merupakan program imigrasi Ketapang untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sakit, emergensi, dan kita melakukan jemput bola kepada para pemohon paspor tersebut dengan mendatangi rumah atau rumah sakit dari masing-masing pemohon. Kemudian kita juga memiliki peningkatan fasilitas pada kantor imigrasi. Yang pertama adalah pintu masuk, ruang tunggu yang lebih presentatif, kemudian playground untuk anak-anak bermain tentunya dengan lebih menarik, dan area parkir yang lebih luas. Kemudian ruang pelayanan yang lebih rapi dan tertata, sistem antrian yang sudah menggunakan digital dan tidak manual, loket layanan yang menggunakan mika-mika tentunya dengan protokol COVID. Kemudian ruang pelayanan WNA yang lebih tertata dan rapi, dan musola yang lebih luas dan lebih nyaman untuk digunakan beribadah. Kemudian informasi layanan kita letakkan seinformatif dan sebanyak mungkin guna memudahkan pemberian informasi layanan kepada pemohon paspor atau pemohon izin tinggal di kantor imigrasi Ketapang. Informasi layanan juga diletakkan di dinding-dinding dan alurnya yang jelas diletakkan juga di dinding. Kemudian kita juga memberikan informasi sebanyak mungkin pada dinding-dinding pelayanan kantor imigrasi sehingga layanan dapat diakses. Informasi pelayanan dapat diakses di kantor imigrasi Ketapang. Kemudian kita juga memiliki standar layanan dan informasi biaya di kantor imigrasi Ketapang dan disampaikan melalui banner-banner informasi. Kemudian sarana dan prasarana baru di kantor imigrasi Ketapang adalah ruang laktasi, fasilitas disabilitas yang memudahkan jalur-jalurnya beserta dengan parkirnya, kemudian pojok baca, snack corner yang diberikan secara gratis, anjungan perdi mandiri dengan meletakkan printer agar perdim yang sudah diisi segera di-print dan pemohon tidak harus mengisi formulir secara manual, dan alat pemadam untuk pengamanan terhadap kebakaran di kantor imigrasi Ketapang, dan tentunya tempat mencuci tangan guna mencegah penyebaran COVID di kantor imigrasi Ketapang. Kami juga memiliki sarana prasarana baru berupa banner-banner, baik itu yang diletakkan di kantor, di parkiran, ataupun di tempat pengisian formulir. Tentu juga kita letakkan QR code untuk
indeks kepuasan masyarakat. Kemudian kami juga memiliki beberapa penghargaan dari KPPN, dari Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat, kemudian dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, tentunya dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, UPT yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM. Kami juga memiliki penghargaan dari Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat pada tahun 2019, kemudian pengelolaan keuangan dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kami juga memiliki penghargaan mengenai Pro Justisia terbanyak pada tahun 2019. Mohon maaf, 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kami juga punya penghargaan peringkat keempat pada tahun 2020 dari KPPN untuk pengeluaran LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik. Kemudian testimoni layanan pada kantor imigrasi juga sudah cukup memadai di kantor imigrasi, peningkatan pelayanan sehingga testimoni layanan itu masyarakat merasa puas dalam memberikan pelayanan di kantor imigrasi. Kemudian testimoni mengenai pelayanan izin tinggal untuk warga negara asing. Kemudian testimoni layanan kantor imigrasi Ketapang berupa statement atau penyampaian-penyampaian yang disampaikan melalui website atau media sosial. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kemudian kami menerima kritik dan saran dalam pemaparan atau dalam pemberian fasilitas yang ada di kantor imigrasi Ketapang. Tentunya tujuan dari pemaparan ini adalah untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pertanggungjawaban kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara, dan masyarakat. Akhir kata, Adil Katalino Bacor Amin Kasaruga Basayangan Kajubata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.